Kedengaran. Pak Aang Triadi, apa Siap, kabar? siap, Master. Suara saya jelas, Pak. Ya, jelas, Pak Bernard. Oke, Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi 1 menit lagi kita akan mulai ya. Dicari tempat duduk yang nyaman, santai, rileks. Oke, baik. Sudah jam 19 malam waktu Indonesia Barat. Sudah tepat, Bapak Ibu ya. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara malam ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bagian pertama nanti akan ada pembukaan. Ada pemaparan materi oleh narasumber. Lalu kita ada sesi foto bersama, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Bapak Ibu, saya akan membacakan aturan webinar pada malam hari ini agar webinar kita bisa berjalan dengan lancar. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 1 jam 30 menit. Harap gunakan nama asli pada Zoom. Jadi bagi yang masih menggunakan nama lain, tolong menggunakan nama asli pada Zoom kali ini. Saling menghormati sesama peserta. Selama pemaparan materi, peserta wajib dalam keadaan mute kecuali telah dipersilakan oleh pemateri atau narasumber. Aktifkan kamera jika memungkinkan. Dan sesi tanya jawab akan ada di akhir acara seperti yang tadi saya bacakan ya. Bisa bertanya via fitur raise hand atau kolom chat. Link absensi akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab dan hanya aktif selama 30 menit Bapak Ibu. Ya, jadi pergunakan seperti itu. Oke. Saya pengen ucapin selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bernardus Sugiarto sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini hingga nanti selesai. Puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang penuh manfaat ini dan merupakan bagian dari rangkaian besar PHI IB Rise Up 2025. Webinar PHI dalam memasyaratkan hipnosis dan hipnoterapi dengan tema Rise Up, Resilience, Insight, Strength, Empowerment, and Uplifting Power. Webinar ini merupakan gerakan untuk membangkitkan kesadaran, kekuatan, dan harapan melalui pendekatan hipnosis dan hipnoterapi. Rise Up adalah singkatan dari resilience atau ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Insight, pemahaman mendalam terhadap diri dan proses penyembuhan. Strength, kekuatan mental dan emosi yang dibangun dari dalam. Empowerment, pemberdayaan diri untuk mengambil kendali atas kehidupan. Uplifting power, daya angkat positif yang membangkitkan semangat. Mari kita ikuti dengan antusias karena sesi malam ini akan membawa banyak insight baru yang akan menambah wawasan kita. Bapak Ibu, webinar pada malam ini bertajuk Hipnosis 5 Jari. Terapi singkat
serta praktis mengatasi stres dan kelelahan. Diselenggarakan oleh PHI, The Professional Hypnotherapy Indonesia, sebagai bagian dari komitmen kami dalam menyebarkan edukasi tentang hipnoterapi yang berkualitas dan berdampak nyata. Webinar ini akan membahas bagaimana memahami dan menerapkan teknik hipnosis praktis yang terbukti membantu dalam mengelola stres dan kelelahan baik bagi diri sendiri maupun klien oleh narasumber inspiratif kita, Bapak NS Aang Triadi CHT CI. Beliau seorang dosen klinis dan hipnoterapis profesional, juga generasi keempat dari aliran Ericksonian hipnosis melalui sertifikasi dari The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy atau IB. Selamat malam, Pak Aang. Selamat malam, Malam. Coach, Apa kabar nih Master. malam ini nih? Alhamdulillah luar biasa ya, berbagi di hari yang cerah ya di sini. Sedikit mendung ya, Cirebon. Oke. Sebentar saya akan share screen mengenai profil beliau, menampilkan CV sebentar. Sebentar. Apakah sudah muncul? Belum muncul ya? Oke. Sepertinya saya ada kendala nih dalam ini. Sebentar Bapak Ibu. Yang ada di sini sebentar. Share. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Boleh monitor? Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Berikut Sudah. adalah CV dari Bapak NS Aang Triadi CHTCI S1 plus Nurse di Stikes Kuningan 2014, dosen UPI Sumedang dan Staisa Jakarta, perawat dan CI ke pendidikan psikiatri di URSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari 2015 sampai sekarang, mahasiswa S2 keperawatan di Unset 2024, organisasi perawat PPNI, IPKJI dan HPHI, praktisi Ericksonian hipnoterapis melalui IB, dan Prahipti Mitra Kemenkes RI, trainer IBH dan IBHN Mitra Kemendikbud RI, penulis 10 buku hipnoterapi, keperawatan keluarga dan kesehatan tradisional. Untuk profil lengkap ada di website aangtriadi.my.id dan nomor handphone beliau ada di gambar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Sebentar. Mari kita sambut dengan antusias narasumber kita malam ini, Bapak NS Aang Triadi CHT CI. Dengan hormat kami persilakan. Saya stop share.
Baik, terima kasih moderator kita yang hebat ya, Pak Bernard, Pak Sugiarto ya, atau panggilannya apa gitu ya. Salam kenal buat semuanya, terima kasih kepada PHI yang telah membantu, IBEH juga yang telah membantu memfasilitasi saya untuk berbagi gitu ya. Saya senang untuk berbagi kepada rekan-rekan di sini. Di sini mungkin banyak juga senior-senior saya di bidang hipnoterapi, perawat, kesehatan, komplementer. Di sini juga ada kawan-kawan saya semua yang mungkin sudah kenal ya, atau adik-adik ya yang baru, belajar hipnoterapi atau masyarakat pada umumnya. Saya senang untuk berbagi di sini, terima kasih, Mas Risman yang sebagai founder ya dari PHI dan IBEH, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di IBEH juga ya, bersama rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Ang Triadi, kurang lebih 1 jam kita akan sharing dan diskusi ya, terkait dengan hipnosis 5 jari. Saya izin share dulu ya. Oke. Baik, sudah muncul ya dan bergerak? Oke. Aman, Aman? Master? Oke, terima kasih ya. Eee, Sebelumnya saya senang sekali ya bersama rekan-rekan di sini, berbagi sedikit ya. Saya bukan ahli, saya bukan, pakar gitu ya. Saya adalah orang yang senang belajar, senang berbagi ya. Dalam webinar-webinar atau secara langsung ya, tentang tema-tema hipnoterapi. Saya juga senang ya nulis-nulis buku gitu ya, karena saya itu orangnya kadang sedikit pelupa gitu ya, jadi saya selalu dituangkan ketika ada ide gitu, ide-ide tema-tema yang menarik dan saya tuangkan berbentuk buku. Makanya, ada kurang lebih 10 buku yang pernah saya tulis dari 2016. Dan salah satunya ini adalah terkait hipnosis 5 jari. Ini sejarahnya, sedikit panjang ya, hipnosis 5 jari. Kenapa, saya senang hipnosis 5 jari, karena ini bagian dari komplementer kesehatan medis gitu ya, dan tenaga kesehatan pada umumnya dan kemungkinan hanya sedikit masyarakat umum yang tahu tentang teknik ini. Diharapkan rekan-rekan di sini, teman-teman semua praktisi atau mungkin masyarakat, ada masyarakat umum juga, bisa mempraktekkan atau mensimulasikan harapannya ya, karena hipnosis 5 jari ini sangat sederhana sekali dan bisa dipraktekkan secara praktis gitu. Ini sejarah singkatnya adalah saya, meneliti bersama rekan saya yang sedang penelitian S2 keperawatan jiwa terkait hipnosis 5 jari. Saya sebagai diambil gitu ya, diambil seorang pakar padahal masih biasa ya, masih belajar, diambil seorang pakar yang menjadikan konsultan gitu, konsultasi terkait hipnosis 5 jari yang akan dipraktekkan terkait penelitian tesisnya di, Universitas Ahmad Yani, daerah Bandung ya. Ahmad Yani, Bandung. Jadi terbentuklah, teknik hipnosis 5 jari yang sudah ada teorinya dalam bentuk tesis, penelitiannya sudah ada. Dan saya juga menariknya juga hipnosis 5 jari saya sebagai, fasilitator yang membantu teman saya yang S2 keperawatan jiwa spesialis terkait penelitiannya hipnosis 5 jari kepada penyakit kronis. Ya, jadi saya tuh ada ketertarikan ke sana sampai saat ini saya membuat buku hipnosis 5 jari karena ternyata ini adalah salah salah satu ya teknik terapi yang sangat mudah dipraktekkan, terutama untuk para hipnoterapis yang memang butuh cepat, tuntas gitu ya. Ada banyak penelitian juga hipnosis 5 jari itu ternyata bisa mengurangi stres, kelelahan, kecemasan, bahkan nyeri gitu ya. Di sana banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan. Kita akan belajar tentang hipnosis 5 jari, solusi praktis mengatasi stres dan kelelahan bersama saya Ang Triadi. Saya sebagai teman sharing teman-teman semua di sini. Sudah dikenalkan ya tadi saya sebenarnya aktif di, hipnoterapi ya kurang lebih dari 2010-an ya. 2010 sampai sekarang berarti 14 tahunan. Untuk jadi perawat jiwa itu aktif kurang lebih, 9 tahunan, untuk menulis buku, ya mulai dari tahun 2016-an saya senang menulis buku.
Dan saya juga aktif di organisasi perawat ya, PPNI, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, Ikatan Perawat Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Saya juga pernah di Perhisa sebenarnya sebelumnya, terus pernah di Prahiti, sekarang masih di Prahiti sih ya. Saya juga trainer IBH dari zaman 2014-an. Aktif jadi trainer di IBHN juga, di TETA juga pernah ya. Jadi di TETA Institute pernah jadi trainer juga. Ya, jadi mungkin ada yang nggak asing dengan muka saya ya, atau nama saya mungkin ya, dari buku-buku hipnoterapi yang pernah saya buat. Ini adalah salah satu buku ya, tentang hipnoterapi, sebenarnya ada 2 lagi buku yang tentang keperawatan. Nah, saya juga aktif menulis dari zaman dulu bersama senior-senior saya, yang di mana saya masih belajar gitu, tahun 2016 tuh tetap belajar sampai sekarang pun tetap belajar. Salah satunya hypnonursing, yang 369 mungkin ada teman-teman yang sudah baca zaman dulu ya. Terus, tentang penanganan psikosomatis, hipnotis 5 jari, medical hipnoterapi, 500 langkah menjadi ahli hipnoterapi. Bahkan yang terbaru itu karena banyaknya ya kasus, fobia nasi kepada anak-anak, saya membuat buku fobia nasi ya, dan makanan. Dan, menariknya fobia nasi ini, saya memakai pendekatan hipnoterapi dan NLP. Hipnoterapinya itu dengan pendekatan Ericksonian. Tentunya saya belajar lagi Ericksonian bersama Mas Risman Aris, ya. Jadi melengkapi buku-buku saya tentang Ericksoniannya. Adapun buku ya, ada promo sedikit ya kali aja untuk menambah wawasan, karena saya senang menulis buku. Jika teman-teman senang belajar membaca gitu ya, silahkan masih ada ya hipnotis 5 jari dalam praktek keperawatan ini hasil tesis ya, hasil penelitian tesis yang memang sangat efektif untuk mengurangi kecemasan. Dan ada konsep-konsep, ada teori-teori yang menjadikan sebuah teori baik dan bagus terstruktur. Makanya di buku Hipnotis 5 Jari ini sebenarnya bisa pakai perawat bisa digunakan, masyarakat umum atau sebagai terapis komplementer juga bisa, alternatif juga bisa, karena sangat mudah dipelajari ya. Saya sesingkat mungkin, serapih mungkin, struktur mungkin, eee, untuk bisa mempelajarinya dilengkapi dengan SOP dan skala HARS ya, sesuai penelitian yang ada. Terus juga manajemen nyeri dengan hipnoterapi Erikson ya, biasanya kan manajemen nyerinya dengan hipnosis atau hipnoterapi, saya pakai hipnoterapi Ericksonian ya. Karena manajemen nyeri di area klinis atau rumah sakit itu gampang-gampang susah ya, karena butuh pendekatan khusus juga. Makanya kadang hipnoterapi Ericksonian lebih cocok gitu untuk menangani nyeri pada pasien di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Ya mungkin juga ada klien-klien teman-teman, rekan-rekan yang mengalami nyeri, silahkan belajar manajemen nyeri dengan hipnoterapi Ericksonian. Nah, ada juga gangguan psikosomatis, kadang psikosomatis itu, eee, klien termasuk terbanyak ya, terbanyak dalam menangani, kasus-kasus di masyarakat ya. Mungkin di sini juga ada praktisi yang memang sering nangani psikosomatis, mungkin ini ada solusi-solusi 46 cara mengatasinya yang bisa diaplikasikan, ya. Itu pun sesuai dengan pengalaman saya. Jika teman-teman adalah seorang praktisi kesehatan bisa membaca medical hipnoterapi, ini konsep saya, hipnoterapi terapan bagaimana mengaplikasikan di dunia medis dan kesehatan, ya. Di sini banyak sekali teknik-teknik yang, saya masukkan ya, termasuk hipnotis 5 jari juga. Ada lagi atasi fobia nasi dan makanan dengan hipnoterapi. Ini sangat bagus sekali ya, karena saya juga mulai banyak pasien anak yang fobia nasi ya. Saya mempelajari sebenarnya jarang sekali mempelajari kasus anak-anak ya, termasuk fobia nasi karena semakin banyaknya klien fobia nasi, saya mulai membaca gitu ya, mulai merangkai terutama teknik-teknik yang memang, baik untuk anak ya. Di sini kita pendekatannya banyak ya, terutama psikologis anak, perkembangan komunikasi anak, emosi anak di sana. Kita perlu paham ya sebagai terapis atau sebagai orang tua, bagaimana cara mengatasi, fobia nasi pada anak dan makanan pada anak.
Buku yang paling tebal 500 langkah menjadi ahli hipnoterapi ini rangkaian mungkin kesimpulan ya, yang saya ketahui selama ini tentang hipnoterapi. Makanya saya masukkan, teknik-teknik hipnoterapi kurang lebih 42 teknik, menangani 174 masalah psikologis, membantu mengaplikasikan dengan mudah, dengan cepat, menjadi hipnoterapi profesional. Di dalamnya, yang paling dasar mungkin yang dasar, master, profesional, dan ke arah bisnisnya seperti apa sih, gitu ya. Di sana banyak sekali tips dan cara sugesti yang bisa teman-teman praktekkan, ya. Itu sharing dari saya. Ini halamannya kurang lebih 600-an ya, bisa dipelajari. Dan itu ada promo ya, silahkan, ya. Jika penasaran dari e-book yang tadi, teman-teman bisa, ini ya, kunjungi website ini ya, SID, eee garis miring buku strip Aang ya. Silakan jika menginginkan e-book yang tadi review ya kurang lebih 30% apa saja sih buku-buku di dalamnya, judulnya apa aja, temanya apa aja, silahkan pelajari. Saya senang sekali untuk berbagi. Jika nggak mau versi hardcover-nya ada, playbook ya, tapi hanya beberapa ya yang baru di-upload ke playbook-nya. Oke, jika sudah di ketik silahkan bisa di-download ya, gratis. Di dalamnya kurang lebih 30% isi buku ya, dan tentunya ada, mungkin bahasan-bahasan yang baru tahu gitu ya, karena saya juga, selalu update lah, insya Allah ya, selalu update, selalu perbaharui isi-isi buku ya. Lanjut, ke tema yang akan kita bahas ya, kita di sini belajar ya. Hasil belajarnya apa sih? Setelah mengikuti materi ini, peserta bisa mensimulasikan minimal ya, mensimulasikan hipnosis 5 jari untuk mengatasi stres dan kelelahan. Indikator hasil belajarnya, peserta dapat memahami stres dan kelelahan. Syarat serta contoh sugesti untuk stres dan kelelahan. Peserta dapat mensimulasikan sederhana itu ya hipnosis 5 jari untuk mengurangi stres dan kelelahan. Beberapa pokok materi yang akan kita bahas, yang pertama, minimalnya kita memahami apa itu stres dan kelelahan, ya. Yang kedua, aturan dalam membuat sugesti hipnosis. Yang ketiga, membuat sugesti untuk stres dan kelelahan. Yang keempat, bagaimana sih kita memsimulasikan hipnosis 5 jari untuk stres dan kelelahan. Yang pertama, memahami stres dan kelelahan sekali ya. Sebenarnya kita bisa belajar lebih detail lagi di Google, di jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, di buku-buku tentang mengenai stres dan kelelahan. Kita hanya rangkum inti sari ya, stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan dari pekerjaan atau kehidupan pribadi. Dengan gejala seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Biasanya penyebabnya itu bervariasi, termasuk tekanan kerja dan perubahan hidup. Nah, mengelola stres itu dapat dilakukan melalui terapi psikologi, olahraga, pola makan yang sehat, dukungan sosial yang, eee, adaptif gitu ya, atau yang baik, yang support. Stres ini tidak bisa dihindari oleh diri kita ya, karena kita itu sebagai pekerja, bahkan orang pengangguran aja stres gitu ya, kita aja sebagai pekerja stres ya. Jadi stres ini sangat banyak sekali pemicunya, mulai dari, hal-hal yang menjadikan sebuah masalah emosi, pikiran gitu, atau overthinking dan sebagainya menjadi stres. Dan stres itu ada reaksi tubuh yang normal sebenarnya. Cuma kalau berlebihan itu kurang baik ya, akan menimbulkan apa? Kelelahan. Makanya saling berhubungan ya, stres dan kelelahan. Kalau mikirin terus ya overthinking, terus capek gitu, mikirin apa salah satunya? Mungkin hutang ya. Hutang atau masalah omset gitu ya, pendapatan dan banyak hal yang membuat kita stres. Pekerjaan juga mungkin sangat besar sekali ya, yang memicu stres itu, eee, tingkatnya, levelnya lebih tinggi. Dari stres biasanya timbul, stres itu berulang setiap harinya, mungkin solusinya belum mendapatkan gitu, atau
kitanya terlalu banyak memikirkan tanpa tindakan. Tuh. Walaupun ada tindakan, mungkin kitanya belum siap bertindaknya. Timbullah yang namanya kelelahan. Kelelahan ditandai dengan rasa lelah berkepanjangan akibat kurang tidur, tuh akibat stres juga, ya, atau aktivitas berlebihan. Jadi kelelahan itu eh, biasa orang alami juga buat yang memang mempunyai gangguan tidur, ya. Silakan aja. Mungkin teman-teman di sini merasakan nggak bisa tidur 2 malam, 3 malam. Bagaimana rasanya? Sangat lelah sekali, ya. Padahal makan cukup, uang cukup, bisa, tapi nggak bisa tidur, gitu. Pasti lelah, ya. Ada lagi aktivitas berlebihan, mungkin terlalu over, ya, over waktu sampai melekan, terus ya, atau aktivitas pikir, aktivitas fisik itu menguras energi kita. Jadilah kita merasakan yang namanya lelah, 5L. Lelah, lesu, lunglai gitu ya. Apalagi tuh banyak ya. Gejalanya meliputi kelelahan terus-menerus dan kurang motivasi ya. Ya termasuk saya juga kalau banyak fokus misalkan nyambi saat kerja, nyambi bisnis, ngajar, buat buku, ngisi webinar, nangani klien, itu eee jadi malas nanti, lelah, timbulnya kurang motivasi dan males. Jadi ada proyek-proyek yang tertunda gitu. Semua orang pasti mengalami kelelahan, karena mungkin ada target tertentu yang memang perlu dicapai, atau pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan energi yang ekstra ya. Penyebabnya itu sering terkait dengan pola tidur yang buruk ya. Jadi kurang tidur jadi lelah gitu ya, pola tidur yang buruk jadi lelah. Lelah nggak bisa tidur. Jadi kayak lingkaran ya, lingkaran yang kurang baik dalam, kehidupan kita. Untuk mengatasi kelelahan, penting untuk tidur yang cukup, hidrasi yang baik ya, olahraga yang ringan, bisa relaksasi dan bersantai. Mungkin kita bisa masuknya ke relaksasi ya, atau bisa hipnoterapi, bisa hipnosis, dan banyak teknik-teknik lain ya, yang mungkin teman-teman bisa atau sudah pernah melakukan itu ya, teknik-teknik terapi. Itu sekilas, memahami stres dan kelelahan ya. Bisa dibaca ulang tentang stres dan kelelahan di jurnal-jurnal ilmiah, di buku-buku ya. Ini saya ringkas saja, garis besarnya seperti itu. Nah, eee, hipnosis 5 jari itu penamaannya banyak ya, ada relaksasi 5 jari, fokus 5 jari, hipnosis 5 jari gitu ya, itu umum ya. Bagaimana penelitian itu dibentuk, terhadap kalimat-kalimat itu sebenarnya sama saja intinya. Cuma kita ada bedanya ya, makanya saya tulis bukunya tentang hipnosis 5 jari, supaya ada pembeda dan melengkapi kekurangan. Jadi ada istilahnya SOP 5 jarinya, saya buat SOP 5 jari hasil tesis teman saya ya yang di Unjani. Jadilah, bagus konsepnya, jadi terstruktur dan itu sudah dibuktikan dengan tesis hasil penelitiannya. Jadi kalau teman-teman bisa mau mempelajari lebih dalam tentang hipnosis 5 jari, mungkin pengen mengajar gitu ya, tentang hipnosis 5 jari ke pasiennya, ke kliennya, atau ke peserta yang lainnya, silahkan. Mungkin untuk, referensi, baca buku yang memang sudah terbukti secara penelitiannya. Dan itu buku saya sesuai dengan arah penelitian dan konsep penelitian yang sudah, dilakukan dan ada nilai-nilainya. Kita lihat dulu video ya, hipnosis 5 jari, relaksasi 5 jari, fokus 5 jari gitu ya. Sama saja intinya ya. Jadi, ini, preview ya, preview bagaimana sih hipnosis 5 jari itu. Kita lihat videonya rekan-rekan, teman-teman semua. Apa itu latihan fokus 5 jari? Ini adalah suatu latihan relaksasi yang digunakan untuk membangun pikiran positif dan difasilitasi oleh penggunaan 5 jari. Banyak sekali loh manfaatnya. Pertama, memberikan perasaan nyaman, rileks, dan tenang.
dan dapat mengurangi rasa cemas dan stres. Caranya mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. 1. Pilih lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, posisikan tubuh dalam keadaan duduk atau berbaring. Jangan lupa rileks ya, dan pejamkan mata. Kemudian tarik nafas. Pertemukan ibu jari dengan jari telunjuk sambil membayangkan diri kita sehat bugar. Pertemukan ibu jari dengan jari tengah sambil membayangkan diri kita dikelilingi oleh saudara dan teman. Pertemukan ibu jari dan jari manis sambil bayangkan keberhasilan dan pujian yang kita raih. Lalu, pertemukan ibu jari dan jari kelingking dan bayangkan kita berada di tempat yang indah. Terakhir, tarik nafas dalam dan buka mata. Dan selesai. Latihan rutin 3 kali sehari dapat memberikan manfaat yang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik ya, sederhana sekali ya hipnosis 5 jari itu. Jadi bisa dipraktekkan sebenarnya ya. Cuma saat saya membimbing teman yang sedang melakukan penilaian tesis, ada kekurangan yang memang perlu diperbaiki ya dari SOP yang sebelumnya. Makanya saya buat buku hipnosis 5 jari. Jadi perbaikan-perbaikan itu istilahnya pada khusus pasien-pasien tertentu atau klien-klien tertentu itu kurang cocok gitu ya. Dari hasil penelitian itu, saat saya mempraktekkan, membantu teman saat membuat tesis yang pertama dan membantu tesis yang kedua, teman yang kedua tentang penelitian hipnosis 5 jari di keperawatan jiwa spesialis, itu ternyata butuh perbaikan gitu ya. SOP yang ada di rumah sakit itu ya, tentang hipnosis 5 jari atau di klinik ya, atau di terapi-terapis yang lainnya, itu perlu dilengkapi. Makanya saya belajar Ericksonian hipnoterapi dan membuat buku itu supaya memperbaiki celah-celah yang memang perlu dimasukkan. Ya, makanya saya senang sekali dan teman-teman sangat beruntung sekali ya bisa belajar hipnosis 5 jari ini ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke aturan dalam membuat sugesti hipnosis ya. Di sini banyak banyak teman-teman yang sudah mungkin mahir ya dalam membuat sugesti hipnosis. Saya yakin teman-teman sudah terpapar materi hipnoterapi ya. Mungkin di sini pelatih ya atau master-masternya. Jadi sudah tidak asing ya. Aturan dalam membuat sugesti hipnosis. Yang pertama positif ya. Kalimat-kalimat positif yang bisa membentuk perasaan, emosi pada klien, kita bisa buatkan kalimat-kalimat positif. Tidak perlu dicontohkan, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Yang kedua, kalimat sekarang. Ya, hari ini, saat ini, sekarang, di waktu ini, bisa emosional. Silahkan juga kalimat-kalimatnya masukkan kalimat-kalimat yang mempunyai emosional tertentu. Dan tentunya metafora. Metafora ini digunakan banyak pada Ericksonian hipnoterapi. Jadi silakan masukkan kalimat-kalimat metafora atau cerita, ya, storytelling dan sebagainya. Tapi ini karena hipnosis 5 jari, terapi singkat, jangan terlalu panjang ya metaforanya. Karena kita tujuannya itu mengefisienkan waktu ya. Yang penting intens dan konsisten dalam mempraktekkan kepada klien kita atau kepada diri kita sendiri atau kepada keluarga kita, silahkan ya. Syarat dan contoh sugesti ya untuk stres dan kelelahan. Syarat membuat sugesti ya. Salah satunya membuat kalimat yang positif ya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat metafora. Ya. Itu syarat membuat sugesti, minimalnya ada ini. Untuk hipnosis 5 jari. Contoh sugesti untuk stres. Kita memakai kalimat positif dan menggunakan kalimat metafora. Kalimatnya seperti ini. Stres bagaikan debu di lantai setiap hari. Ada yang mudah Anda sapu, bersihkan dan lepaskan dari kehidupanmu. Singkat aja ya, nggak apa-apa, singkat aja. Contoh sugesti untuk kelelahan. Kelelahan ini bagaikan laptop yang blank.
dan perlu di-restart ulang untuk menghidupkannya kembali dengan normal. Boleh seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh sugesti yang bisa kita praktekkan, kita gunakan ya, silahkan sekreativitas, kawan-kawan di sini ya. Yang penting kalimatnya positif dan menggunakan kalimat metafora. Karena saya baca di hipnosis lima jari itu hanya sekedar sugesti langsung ya, direct sugesti. Tidak ada, metaforanya, terus kalimat sekarangnya kurang masuk dan lain-lain. Banyak sekali kekurangan yang perlu dilengkapi. Hal yang perlu diperhatikan sebelum praktek ya, sebelum praktek, ini terutama di klinis ya, yang di layanan kesehatan, di puskesmas, di klinik, kedokteran atau, rumah sakit, atau teman-teman yang sedang praktek hipnoterapi. Bahkan buat orang tua kepada anaknya, buat orang tua kepada saudaranya dan sebagainya, silahkan ya. Kita perlu pahami dulu, pastikan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Itu yang pertama. Yang kedua, persetujuan lisan atau tertulis serta kesiapan fisik dan mental klien. Jadi baiknya kita harus ada persetujuan. Misalkan kita mau mempraktekkan ke teman nih, atau ke saudara, atau ke pasien kita sendiri, ke klien ya, ke klien kita yang memang misalkan, kita mau mempraktekkan ilmu ini nih ke pasien kita, ya silakan. Harus ada persetujuan tertulis atau lisan untuk serta kesiapan fisik dan mental. Fisiknya harus siap, mentalnya juga siap. Yang ketiga yaitu rencanakan sugesti hipnosis sesuai dengan keadaan klien. Misalkan cemas ya kayak tadi ya, kecemasan, stres, misalkan kelelahan, depresi, silakan kita rangkai kalimat-kalimat sebelum bertemu dengan klien. Rangkainya seperti tadi, singkat, padat, jelas. Dan saya akan berikan contoh bagaimana merangkai kalimat untuk hipnosis lima jari dari 4 langkah itu ya. Gerakan-gerakan seperti ini ya. Nanti perhatikan sama teman-teman dan mungkin bisa lakukan langsung ya saat webinar ini. Next, nah, bagian 4 langkah hipnosis lima jari. Sebenarnya banyak sekali pembahasan hipnosis lima jari ya. Jadi saya pengennya baru bagi banyak sekali ya, ada SOP-nya juga, ada cara menilainya. Mungkin di lain waktu, eee, pelatihan-pelatihan hipnosis lima jari ya, atau workshop online juga boleh lah ya, supaya waktunya luang. Jadi bagaimana kita mengikuti SOP yang sudah memang sudah jelas, sudah diteliti gitu ya, sudah dibentuk dan bagus rapi SOP lima jarinya dan, teori-teori apa yang memang cocok buat hipnosis lima jari gitu ya. Dan bagaimana bisa jadi setelah, belajar itu kita bisa meneliti ya, kalau S2 silahkan sangat cocok sekali karena sudah ada penelitian S2-nya, S1 apalagi ya silahkan sangat cocok sekali ya. Misalkan mau lanjut S2 tentang hipnosis lima jari boleh ya, bisa ada contoh-contohnya saya ya. Bahkan buku saya bisa jadi rujukan ya yang memang sudah dibentuk baik ya, terstruktur. Apa sih 4 langkah yang perlu kita ketahui dalam hipnosis lima jari? Sebenarnya kayak tadi ya, cuma itu versi yang sebelum-sebelumnya, belum revisi. Yang pertama ya, seperti ini. Silahkan praktekkan ya. Seperti ini ya, ibu jari ke jari telunjuk. Ini silahkan. Posisinya senyaman mungkin. Gimana klien, gimana diri kita juga. Misalkan self hipnosis tapi hipnosis lima jari boleh ya. Hipnosis lima jari itu bisa buat diri kita sendiri, bisa buat orang lain atau klien kita. Jadi silakan duduk santai ya teman-temannya. Saat webinar ini mungkin jadi terapi juga ya, terapi singkat massal bersama teman-teman dan sambil belajar ya, belajar bersama. 2 ya, seperti itu. Satukan ibu jari dengan telunjuk jari. Tapi ini langkah sudah masuk ke arah, sudah nutup mata ya pasiennya, sudah nutup mata. Sebenarnya buka mata juga bisa ya, tapi lebih baik tutup mata ya, lebih baik tutup mata. Karena hanya sedikit, klien yang ketika buka mata terdistraksi dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita arahkan tutup mata lah, tutup mata.
Dan berikan sugesti dengan satukan ibu jari dengan telunjuk jari. Kalimatnya seperti ini. Ini kalimat yang sudah dimodifikasi, ini kalimat yang sudah saya perbaiki dan saya sudah cantumkan di buku saya yang terbaru, yang 2024 ya, awal tahun ya. Sekarang saat ibu jari menyentuh telunjuk, bayangkan tubuh Anda penuh ketenangan. Rasakan energi positif yang menyelimuti setiap bagian tubuh Anda. Seperti cahaya lembut matahari pagi yang membangkitkan rasa nyaman. Saat ini, semua stres mulai mencair. Bagaikan membawa kedamaian dan ketenangan dalam setiap nafas. Lebih enak ya kalimatnya dibandingkan video tadi ya. Silakan praktekkan dan ungkapkan kalimat ini kepada klien atau diri kita sendiri ya. Selanjutnya, langkah yang kedua, satukan ibu jari dengan jari tengah. Silakan praktekkan ya. Nanti memerem ya. Sekarang lagi belajar, boleh buka mata ya. Ketika ibu jari menyentuh jari tengah, bayangkan Anda dikelilingi oleh orang yang tersayang dan terkasih. Seperti sebuah pelukan hangat yang melindungi Anda dari semua kelelahan. Rasakan kenyamanan, keamanan menyelimuti. Seolah-olah Anda berada di tempat yang paling damai di dunia. Bebas dari segala stres dan kelelahan. Paham ya? Sangat mudah ya. Jari tengah. Ya. Kalimatnya seperti ini. Kalau lagi belajar boleh pakai yang saya, boleh ya. Atau pengen variasi yang lain berbagai macam gejala kecemasan, silahkan pakai buku saya ya. Bersama rekan saya, hasil penelitian tesisnya. Itu cara yang kedua, langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga seperti ini. Jari manis ya. Sambil duduk santai, tiduran. Sugestinya seperti ini. Sekarang, dengan menyentuh jari manis, bayangkan diri Anda sedang menerima pujian yang tulus. Pujian ini adalah aliran air yang segar, yang mengalir ke dalam hati Anda. Menenangkan dan membawa kebahagiaan. Semua stres dan kelelahan mulai surut, seperti awan yang gelap perlahan menghilang di langit yang biru. Enak ya saat mendengarnya. Silahkan praktekkan itu. Ya. Selanjutnya, langkah yang keempat. Satukan ibu jari dengan jari kelingking. Ini. Ya. Dan teman-teman, silakan ungkapkan sugesti ini. Ketika ibu jari dan kelingking bertemu, rasakan diri Anda berada di tempat yang paling menyenangkan yang pernah Anda impikan. Atau pernah Anda lihat, atau pernah Anda kunjungi. Bayangkan pemandangan yang memukau, udara yang sejuk yang menyentuh kulit Anda, dan angin lembut yang membisikkan ketenangan ke dalam jiwa Anda. Di tempat ini, sekarang tidak ada ruang untuk stres dan kelelahan, tapi hanya ada kedamaian. Itu ya. Jadi 4 langkah itu, ibu jari ke telunjuk, ibu jari ke jari tengah, ibu jari ke jari manis, ibu jari ke jari kelingking. Simple, mudah, dan silakan nanti dipraktekkan ke diri sendiri, boleh, ke saudara, keluarga boleh ya, atau ke klien supaya bisa bermanfaat. Hasil webinar ini ya sangat bermanfaat sekali dan bisa dipraktekkan. Oke, sebelum lanjut untuk mempraktekkan, mensimulasikan, saya pengen teman-teman, walaupun mungkin udah malam, ada yang ngantuk, yang capek, yang lelah ya seharian, seharian bekerja atau saat ini sedang bekerja, atau sedang kelelahan, sedang stres seharian, kita bergembira bersama dulu ya. Diharapkan teman-teman untuk bergerak, ya, bernyanyi, dan bersenang. Ya, jadi ceria-ceria
gitu ya, jangan stres terus nih. Walaupun udah malam, udah ngantuk ya, kita lepaskan stresnya dengan bergembira. Baik, saya harapkan teman-teman untuk bersuara ya, walaupun mikrofonnya itu di-off ya, bersuara dan bergerak supaya hormon-hormon bahagianya muncul dan aktif. Jadi kitanya bisa tidur nyenyak nantinya. Ya harapannya seperti itu ya. Jadi ketika belajar dengan bahagia, belajar dengan gembira, diharapkan teman-teman bisa aktifkan hormon bahagianya dengan bernyanyi bersama. Ya, boleh teman-teman silahkan kita bergerak, ya, bersuara dan berbahagia. Tapi sayang bundar, bundar tapi sayang. Kalau tidak bundar, bukan tapi sayang. Tapi sayang bundar, bundar tapi Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Rasa webinar nasional ya. Padahal kita sharing biasa ya. Alhamdulillah kita sudah mengaktifkan hormon bahagia kita. Semoga rasa lelah, stresnya berkurang, tambah berkurang lagi ya. Silahkan praktekkan simulasinya nanti setelah webinar ini ya. Next. Nah, kita bagian simulasi ya. Jadi saya persingkat lagi supaya mudah ya. Saya butuh 2 kawan di sini ya untuk mempraktekkan. Dan kawan yang pertama itu adalah kawan yang mengungkapkan kalimat-kalimat ini, step 1, 2, 3, 4. Dan kawan yang satunya atau bisa jadi peserta semuanya ini mengikuti ya. Saya butuh 1 orang. Silahkan jika bersedia, boleh raise hand ya untuk mempraktekkan simulasi hipnosis 5 jari ini kepada para sahabat semua yang ada di webinar ini. Nah, supaya lebih mahir gitu ya, bukan hanya sekedar teori ya, kita baiknya praktek. Silakan ada yang mau raise hand? Oke, silakan Bapak Ibu yang mau boleh raise hand. Oke, silakan raise hand. Siapa yang mau mempraktekkan, siapa yang mau bisa ya. Karena namanya belajar itu butuh praktek ya. Harusnya saya mau. Jadi tanpa praktek tuh sekarang apalagi ini gratis ya. Itu luar biasa ilmu mahal ini. Mungkin ilmu unik ya, unik atau baru ya. Silakan supaya kita lebih mahir, lebih bisa ya. Lebih Bapak baik, Abdul tadi saya lihat itu tadi angkat tangan. Betul Bapak Abdul? Boleh silakan. dinyalakan? Ya, siap. Bisa. Siap. On cam, Baik. silakan. Sudah on Boleh. cam, Master. Yuk.
boleh nanti mempraktekkan ke teman-teman dengan membacakan ini ya. Jadi Ya. teman-teman itu seolah jadi terapis dan kita semua di webinar ini adalah seorang klien yang dibimbing untuk mensimulasikan hipnosis 5 jari ya. Bapak terapis, Pak siapa tadi? Maaf. Pak Teddy. Pak Teddy, ya Pak Ya. Teddy sebagai terapisnya ya yang memberikan sugesti kepada kita semua. Oke, siap Pak Teddy. Tinggal baca nih ya. Oke. Ada Ya. contohnya ya. Silakan Pak Terima Teddy kasih, mulai. Mas Aang. Saya mulai pada Bapak Ibu. Mari kita dengarkan sugesti dari saya. Tutup mata dulu. Tenangkan diri Anda dan dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita mulai dari pertama. Satukan ibu jari dengan telunjuk jari. Sekarang, saat ibu jari menyentuh telunjuk, rasakan energi positif menyelimuti Anda. Seperti cahaya matahari yang hangat, stres dan kelelahan akan mencair, digantikan oleh kedamaian dalam setiap nafas. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, sekarang berpindah ibu jari menyentuh jari tengah. Silakan, Bapak Ibu. Pada saat ibu jari menyentuh jari tengah, bayangkan Anda dikelilingi orang-orang yang tercinta, seperti pelukan hangat yang melindungi Anda, terselimuti dengan ketentraman, ketenangan, serta jauh dari segala stres dan kelelahan. Bagus sekali. Sekarang ibu jari menyentuh jari manis. Silakan. Ya, bagus sekali. Saat ibu jari menyentuh jari manis, bayangkan pujian mengalir ke hati Anda seperti air segar, menenangkan, stres dan kelelahan akan surut seperti awan yang gelap perlahan menghilang. Bagus sekali. Sekarang pindahkan ibu jari dan kelingking bertemu. Pada saat ibu jari dan kelingking bertemu, bayangkan tempat indah yang menenangkan jiwa Anda. Di sini hanya ada rasa aman, rileks, ketenangan, kehangatan, dan penuh dengan kedamaian. Demikian, Bapak Ibu bisa buka matanya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Teddy. Ini sudah mahir ini. Kayaknya terapis ya Pak Teddy ya. Belum, Ini baru awal. Oh, Baru baru awal mengikuti. Tapi Wah, ini mengasihkan sekali. oh, Ternyata sangat mudah bisa diterapkan. iya ya. Sudah begitu lama tahu tentang hipnosis 5 jari Pak Teddy? Baru malam ini. Baru ya. Kemarin tertarik informasi dari Coach Risman. Oke. Terima Itu kasih sangat Mas. mahir. Ya, sama-sama. Makasih Pak Teddy. Ya, semoga jadi terapis handal. Ya. Amin. Jadi ya Ini. banyak referensi, terutama dari webinar ini sangat bermanfaat buat klien kita yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Silahkan praktekkan. Ini sangat mudah sekali. Ternyata banyak sekali terapi-terapi psikologis ya, yang mungkin rekan-rekan di sini tuh baru tahu ya, karena ini memang kebanyakannya itu di tenaga kesehatan, medis dan kesehatan. Dan ada SOP-nya juga di rumah sakit. Banyak kalimat-kalimat yang berbeda, ada relaksasi 5 jari, fokus 5 jari, hipnosis 5 jari, ya. Jadi semuanya sama aja isinya seperti itu. Ya, baik.
Apakah ada yang mau mempraktekkan lagi? Silahkan ya diberi kesempatan karena di sini tuh belajar bersama ya. Silahkan memahirkan ya, saling membantu ya, saling menambah wawasan. Silahkan ada lagi, satu lagi, boleh? Saya beri kesempatan buat satu orang untuk seperti tadi Pak Teddy ya. Biasanya langsung nempel tuh ilmunya kalau mengajarkan kembali tuh Pak Teddy. Iya. Ya, silakan Oke, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau? Boleh? Satu simulasinya orang lagi, silakan raise hand, ayo raise hand. ya. Kita belajar bersama teknik-teknik terapi yang singkat, praktis ya. Ada yang mau? Silakan, bukan hanya menjadi pendengar gitu ya. Ilmu yang Ternyata baik itu langsung yang pada perlu off cam semua ini Master. oh, Pada takut kayaknya gitu ya. Boleh Bapak kayaknya Ibu, siapa yang mau? kayak radio berarti ya, dengerin suara atau kayak video. Silakan kita belajar bersama ya. Jarang-jarang kesempatan ini, rekan-rekan dapatkan ya, di webinar gratis berbagi ya, luar biasa sekali. Kita ketika mempraktekkan, kita juga sama dengan memahirkan ya diri kita sendiri ya. Apalagi dengan situasi yang bareng-bareng belajar bersama seperti ini, lebih kena energinya gitu ya, semangatnya. Ada yang mau diberi kesempatan untuk ini, simulasi ya? Kalau Boleh, nggak ayo ada, siapa? silahkan chat atau silahkan saya misalkan. Boleh, monggo ya. Nah, ada siapa tuh tadi? Resen atau, Septiana on Asari. Boleh di Septiana. Oke, on cam ya. on cam, boleh dibantu Heeh, tadi. Pak Septi ya. Wah, langsung menghilang lagi. Menghilang. Boleh kalau memang belum ada ya, karena sibuk ya, sambil goreng sambil Pak masak, Sudiasa sambil tadi sambil kelihatan. sambil istirahat. Oke, baik, eee, kita lanjut ya. Setelah simulasi alhamdulillah ya, intinya sangat mudah sekali ya dipraktekkan, saya kasih contoh dan nanti di-share ya, file materinya sama, eee, teman admin ya di grup yang memang sudah disebarkan. Setiap materi itu biasanya ada evaluasi ya, setidaknya kita menguji wawasan dan pengetahuan kita ya. Silahkan di kolom chat, untuk, mengasah keilmuan kita, apa yang bisa kita masukkan informasi-informasi penting tadi dengan menjawab evaluasi ini ya. Boleh silahkan diketik di kolom chat boleh ya. Yang pertama, apa pengertian dan tips mengatasi stres dan kelelahan? Silakan ya untuk aktif kalau lagi santai, boleh jarinya digerakkan atau pengen, open mic silahkan. Yang pertama, apa pengertian dan tips mengatasi stres dan kelelahan? Silakan di kolom chat kalau masih sibuk. Kalau sibuk ngetik, dalam hati aja ya. Boleh. Yang kedua, sebutkan 2 syarat membuat sugesti dalam hipnosis 5 jari. Oke ya, silakan di kolom chat. Yang ketiga, berapa langkah hipnosis 5 jari dan jelaskan sambil simulasikan. Itu sudah ya, bisa langkah sederhana aja ya, boleh ya. Berapa langkah hipnosis 5 jari dan jelaskan sambil mensimulasikan gerakannya. Kalau tidak ada yang mensimulasikan nggak apa-apa ya. Silakan untuk men-chat ya di kolom komentar dari tuh, stres adalah ya ini ada langsung tuh ya, berarti memperhatikan. Apa nyontek ya? Stres ada tekanan dari lingkungan, kelelahan adalah rasa capek yang berlebihan. Wah, bagus sekali yang memperhatikan walaupun tidak on cam misalkan, luar biasa berarti modalitasnya pendengaran nih ya, pendengaran dan penglihatan, lihat dan dengar. Syaratnya harus dalam kondisi rileks dan mau melakukan. Oke, bagus ya. Setelah itu ada reaksi tubuh terhadap tekanan dari kehidupan dan pekerjaan. Bagus sekali Ibu Lim ya, Pak Pak Nyoman ya. Ada lagi, stres di
akibatkan tekanan dari kehidupan. Boleh ya, stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan dari pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Untuk stres biasanya dengan olahraga dan pola makan. Wah, jadi pinter-pinter ya. Nanti bisa kita edukasi nih ke pasien ya, ke klien kita saat terapi gitu ya, atau ke keluarga ya. "Nih ada terapi baru nih," gitu, "kamu lelah ya?" Gitu, "kerja atau kamu stres ya? Ayo praktekkan," gitu. "Ayo saya terapi." Wah, keren ya jadi terapi. Jadi terapis ya, terapis yang singkat. Oke, yang kedua sebutkan 2 syarat ya. Tadi 2 syarat ya, sebenarnya ada 4 ya syarat. Hipnotis 5 jari, cukup 2 syarat, boleh. Silakan. Ini bagus sekali, stres diagram tekanan Bu Sri, ya Bu Diah, ya, stres adalah reaksi tubuh, ya. Yang kedua, sebutkan 2 syarat, ya, 2 syarat membuat sugesti dalam hipnosis 5 jari. Silakan. Menggunakan kalimat positif dan menggunakan kalimat metafora, bagus. Wah, ini memperhatikan sekali ya, karena saya buat PowerPoint-nya sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, sederhana mungkin gitu ya, bahasanya ke umum juga masuk ini ya, bahasa PowerPoint-nya ya. Poin-poin penting. Wah, ya ini, eee, Virgilius, 2 lingkungan tenang, rileks, kalimat metafora positif bagus. Bu Rajwa, kalimat positif dan waktu sekarang, bagus ya, benar. Bu Mega, menggunakan kalimat positif dan metafora, wah udah pinter-pinter ya. Ini jadi terapis nih ya, saat webinar ini jadi terapis ya. Mempunyai bekal ya, terapi singkat, ringkas, praktis ya, bisa dilakukan minimal buat diri kita sendiri. Ya karena stres dan kelelahan itu sangat, umum ya pada kita semua. Pasti mengalami gitu ya namanya stres dan kelelahan. Yang selanjutnya pertanyaan 3, berapa langkah hipnosis 5 jari? Gak usah disimulasikan ya, tadi udah, boleh. Kalau mau simulasikan boleh raise hand dan on cam atau off audionya ya. Ada 4 langkah simulasi hipnosis 5 jari, benar ya. Langkahnya apa aja? Singkat aja ya. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Wah, ini udah mahir-mahir ya, 4 langkah, ada 4 langkah semua. Ada lagi yang mau ngetik silahkan. 4 langkah, benar ya. Sebenarnya saya pengen berbagi lagi yang isi buku itu ya, berbentuk workshop mini workshop gitu ya. Sharing kepada teman-teman hasil tesis ya teman saya yang ada di Papua yang, belajar ya, mahasiswa spesialis keperawatan jiwa di Unjani. Jadi bagus sekali itu ya. Atau jika memang pengen baca-baca buku dulu silahkan baca buku saya yang tentang hipnosis 5 jari bersama rekan saya ya, yang hasil penelitian itu. Saya sih pengennya tuh ada workshop mini ya tentang bagaimana memahirkan langkah ini dan kita menilai kecemasannya sejauh mana gitu ya. Dan menilainya juga dengan skala baku gitu ya, dalam penelitian dimanapun skala baku dipakai di seluruh dunia, jurnal-jurnal ilmiah, Scopus dan lainnya. Mungkin setara S2, S3 sudah gak asing dengan Scopus ya. Jadi ada standar-standar yang memang perlu kita ketahui untuk menilai tingkat kecemasan ya. Dan saya menggunakan hipnosis 5 jari. Ya, jika berminat, pengen penelitian tentang hipnosis 5 jari, insya Allah ya buku saya sebagai rujukan yang pas ya karena sudah bagus ya terstruktur. Ada teori-teorinya yang baku ya dan memang sudah ada jurnalnya. Oke, berapa langkah ya? Sudah ya, cukup ya. Oke, nanti pertanyaannya sesi pertanyaan, sesi diskusinya ya. Oke, cukup ya evaluasinya, semoga bisa bermanfaat ya materi-materi saya dari evaluasi ini, nanti sesinya diskusi ya, untuk, pertanyaan. Baik, kesimpulan, ya dari materi ini kesimpulannya, saya ringkas poin-poin pentingnya saja. Metode ini memanfaatkan sugesti relaksasi singkat melalui sentuhan, fokus ya, 5 jari kita. Ya, untuk meningkatkan ketenangan dan emosi positif yang cocok diterapkan pada berbagai jenis stres dan kelelahan.
Ya stres yang lelahnya ya yang masih terkontrol ya. Di luar gangguan mental yang berlebihan dan lainnya. Ada lagi hipnosis lebih efektif dilakukan di lingkungan yang tenang dan dengan sugesti yang dirangkai menggunakan kata-kata positif dan metafora dalam menangani stres dan kelelahan pada klien, ya. Karena direct sugesti-sugesti langsung itu memang banyak, tapi nilai P atau signifikasinya tuh sedikit gitu. Pakai metafora lebih masuk sugestinya ya. Oke, itu poin-poin penting kita setelah pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat ya, ini kesimpulannya. Penutup sharing ya, nanti diskusi setelah ini ya. Penutup sharing, eee, saya ambil dari buku saya sendiri ya, yang Medical Hypnotherapy. Tuhan memberikan kita 2 mata untuk melihat lebih banyak ya, memberikan 2 telinga untuk mendengarkan lebih banyak, dan 1 mulut agar kita lebih banyak diam dan berpikir sebelum bicara. Ini mengajarkan kita untuk lebih banyak belajar dari apa yang kita lihat dan dengar, daripada sekedar berbicara tanpa berpikir atau belajar. Terima kasih ya dari saya sharing-nya. Lanjut ke diskusi. Salam dari sahabatmu, sahabat terapi, sahabat hipnoterapi, sahabat perawat ya, sahabat rekan apa aja lah silakan. Kalau teman-teman di sini banyak hipnoterapis, salam terapis ya, hipnoterapis, saya juga hipnoterapis, masih belajar juga. Kalau salam sejawat saya juga nakes ya, yang memang tema ini saya buat, dipakai di webinar-webinar nasional sebelumnya sudah 4 kali ya, 3 kali tentang hipnosis 5 jari di webinar nasional, sharing bersama psikiater, psikolog klinis, dan sejawat lainnya, nakes lainnya. Jadi sangat beruntung sekali teman dapat materi ini dengan gratis ya. Sebenarnya ada lagi nih tema ini ya tentang SOP-nya, skala khas ya, eee, urutan-urutan sistematisnya ada lagi. Tapi di lain kesempatan ya semoga ya diberi kesempatan untuk bisa sharing lebih banyak ya, supaya lebih mahir dalam mempraktekkannya, sesuai dengan SOP dan hasil penelitian. Terima kasih dari saya ya, saya sangat bahagia sekali bisa sharing 1 jam 15 menit ya, 1 jam pas lah ya. Nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab sharing ya, bukan mengajari atau memberikan jawaban yang sesuai yang baik dan bagus, tapi saya sharing pengetahuan saya, sewawasan saya sebagai praktisi hipnosis 5 jari, sebagai ya pengalaman, meneliti hipnosis 5 jari, membuat buku hipnosis 5 jari, dan sharing hipnosis 5 jari. Dan ya sedikit-sedikit membaca tentang penelitian tentang hipnosis 5 jari. Oke, sekian dari eee, saya akhiri, materinya dan lanjut ke sesi diskusi. Oke, luar ya? biasa. Terima kasih nih kami ucapkan kepada Bapak NS Aang atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mari kita beri aplaus dong. Aplaus virtual untuk Bapak Aang. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Halo. Oke, sebelum sesi tanya jawab, kita akan dokumentasikan dulu nih momen yang luar biasa pada malam hari ini nih. Silakan Bapak Ibu on cam, menyalakan kamera, dan tunjukkan senyum termanisnya. Coba saya pengen lihat senyum Pepsodentnya mana. Oke, siap ya. Sebentar. Apakah sudah? Apakah sudah? Tim dokumentasi? Oke. 1, 2, 3 senyum semuanya. Say keju. Cheese. Oke, luar biasa. Sip. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Untuk pertama saya akan bacakan yang ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Sebentar.
Saya lihat ini ada chat dari Ibu Diah Nurdian Agustina. Untuk mendapatkan salah satu bukunya, bagaimana coach? Nah, caranya gimana tuh? Ini pertanyaan ya. Ya, betul. Oh, bukunya. Buku. Jadi Bagaimana dapetin bukunya bukunya ya? bagaimana? Ada di saya sedikit lagi karena kebanyakan buku saya tuh dibelinya sama orang-orang nakes, dokter, perawat, bidan, mungkin psikolog klinis juga yang memang eh, minat dengan hipnotis lima jari. Mungkin mereka untuk ini ya referensi penelitiannya buat S2, S3 atau mungkin yang buat skripsi ya. Dan mungkin buat klien juga ya. Jadi untuk mendapatkan bisa langsung ke saya ya. Bisa langsung saya chat. Nanti ada nomor HP-nya di materi ya, ada nomor HP. Jadi nanti ada materi yang tadi itu disebar. Dan silahkan chat langsung ke saya. Sebenarnya ada juga jualan saya di Shopee ya. Shopee terus di Tokped silakan ada hipnosis lima jari. Promo juga tenang aja. Nah, jadi dapatinnya ada di Shopee dan Tokopedia ya Ada hipnosis di lima Shopee jari. dan Tokopedia ya. Oke, saya lihat lagi. Coba sebentar di kolom chat. Apakah nanti materi akan dikirim di grup? Oke, akan dikirim di grup ya Bapak Ibu ya. Saya nggak. Nah, Pak Fauzi, saya tidak pernah dapat sertifikat webinar. Caranya bagaimana? Nanti hubungi admin ya Bapak Ibu ya. Syaratnya ya. Apalagi nih. Oke, kalau bagian. Oke, dari Fadil. Tanya Master, satu, sugesti dibacakan berapa kali? Maksudnya untuk repetisi harus berapa kali? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kondisi klien cukup tutup mata saja kah? Relax atau harus masuk dalam kondisi trans? Silakan dari Pak Fadil. Dari Pak Fadil ya. Ini ada di kolom chat ya. Jadi kondisi pasien seperti apa yang cocok untuk hipnosis lima jari? Ya, kondisinya yang jelas stabil ya. Stabil secara emosional, baik secara fisik dan mental. Ya, karena ketika kurang baik secara fisik yang memang mengganggu gitu, mendistraksi kondisinya itu kurang baik. Ya, karena hipnosis lima jari ini membutuhkan mungkin fokus ya, fokus itu tenang mengikuti arahan dan kognitifnya jelas baik juga gitu ya, kognitifnya cara berpikirnya. Makanya hindari pada pasien-pasien yang memang mempunyai gangguan mental ya, yang memang terganggu dalam keadaan fisiknya, misalkan saat mempunyai penyakit kronis yang memang fase depresi dan sebagainya. Ya hindari hal yang seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yang ringan sedang saja ya. Kalau yang berat itu memang butuh pengkondisian yang lebih ekstra dan butuh waktu. Ya, berapa kali ya? Ya ada pertanyaan berapa kali sih baiknya untuk mempraktekkan itu? Kalau dalam penelitian itu sehari itu bisa 3 kali minimal. Sugesti yang diungkapkan itu eh, cukup 1 kali juga sebenarnya, sesuai dengan waktu ya. Misalkan memang pasiennya eee rada buru-buru gitu ya, atau kitanya rada sibuk ya, karena ini kan terapi singkat. Kalau bukan cepat itu bukan namanya terapi singkat praktis ya, itu hipnoterapi total gitu ya, misalkan 2 jam, itu langsung aja hipnoterapi ya, menyelesaikan akar masalah dan sebagainya. Jadi yang penting intensitas. Sugesti diungkapkan bisa ya maksimal 3 kali lah, jangan terlalu lama ya, karena ini terapi praktis. Yang penting intensitas misalkan kita lakukan 3 kali sehari, kayak minum obat atau kayak sholat, misalkan 5 kali sehari boleh. Ya, yang penting intensitas dilakukan. Masalah waktu lama enggaknya, maksimal 3 kali aja lah saat berkunjung ya, saat pertama kali ketemu. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya, saya membantu teman yang S2 itu cukup 3 kali sehari. Ya, sekali ketemu cukup 1 putaran saja. Ya, cukup 1 putaran aja karena kita mempercepat waktu ya, karena pasien-pasien dengan dalam penelitian saya ya, dalam penelitian teman saya itu karena pasiennya itu kronis gitu ya.
kelelahan, nyeri fisik dan sebagainya. Jadi untuk waktu lama fokusnya buyar nanti. Ya, kalau buat diri sendiri bebas ya, semampunya misalkan sampai benar-benar tenang ya silahkan. Hitung-hitung latihan juga ya. Latihannya dapat, ya efek positifnya dapat buat diri kita sendiri. Ya, jadi kita tuh kayak mensugesti diri kita sendiri atau self hipnosis 5 jari boleh ya. Jadi untuk diri kita sendiri bebas. Tapi untuk klien yang benar-benar klien itu secukupnya, jangan terlalu lama. Karena ini adalah terapi singkat praktis namanya juga. Bukan hipnoterapi ya. Bukan hipnoterapi secara umum yaitu yang memang butuh 1 jam gitu ya, relaksasi, pemrograman pikiran. Kuncinya di repetisi, gitu diulangi terus-menerus. Itu ada lagi yang kelewat Oke, pertanyaannya? masih ada pertanyaan nih, Coach. Dari Ibu Diah lagi, apakah saat melakukan hipnosis 5 jari harus dalam keadaan trans? Itu yang pertama. Oh, keren. Yang kedua, kondisi pasien seperti apa yang cocok menggunakan teknik hipnosis 5 jari ini? Silakan. Seperti apa tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Kognitifnya baik, fokusnya baik, kejiwaannya baik, stabil gitu ya, bisa diajak ngobrol, fokus ya, memang mengikuti arahan. Itu syaratnya. Bagaimana kondisi trans atau apa gimana, yang penting ngikuti aja itu sebenarnya kondisi hipnosis gitu, Bu, ya. Hipnosis itu nggak perlu istilahnya trans dan sebagainya, yang penting ngikuti aja, kooperatif aja dulu. Ya, jangan mempersulit diri ya, trans dan sebagainya. Karena kita membutuhkan mau dulu si kliennya, mau dan memang kondisi mental dan fisiknya tepat untuk diberikan itu. Tepat itu ya tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Fisik dan mentalnya siap. Fisik dan mental itu banyak lagi. Fisiknya misalkan memang tidak ada penyakit yang menyertai yang memang merespon yang kurang baik. Contoh, kita hindari kepada fisiknya ya. Ketika melakukan hipnosis 5 jari, takutnya ada reaksi dan sebagainya ya, atau sugestivitasnya tinggi yang ada sifatnya halusinasi negatif. Fisik itu hindari pada hipotensi ya. Hipotensi kan merelaksasi ya otot, hipotensi kan tekanan darah rendah. Jadi kita hindari kondisi fisik klien yang tekanan darah rendah. Setidaknya baik kita pilih-pilih dulu ya, tensi dulu kliennya. Kalau bagus kita boleh praktekkan. Misalkan secara mentalnya udah bagus semua, fisiknya kurang bagus ya nggak boleh ya. Itu secara fisik. Yang punya riwayat epilepsi ya, karena kita kan nggak tahu dalam kondisi relaksasi atau mempraktekkan terapi apapun, takutnya epilepsinya lagi kambuh atau sebagaimana. Yang selanjutnya kalau fisik ya, itu penyakit jantung yang memang akut koroner dan sebagainya. Takutnya dalam kondisi yang relaksasi tiba-tiba ada penyakit penyerta yang jantung tiba-tiba kaget dan sebagaimana, kan resikonya lebih besar. Jadi kita hindari mempraktekkan hipnosis 5 jari kepada kondisi fisik yang seperti itu. Kalau mental ya jelas hindari yang memang di luar kewenangan kita ya. Semuanya sebenarnya perlu dikonsultasikan kepada dokternya. Jadi kita tanyain dulu punya riwayat enggak ya. Riwayat medis, riwayat mental, pengobatan medis, pengobatan mental sebelumnya supaya kita dapat mengamankan si diri klien, aman diri kita, aman klien, ya aman terapinya. Ya itu tips dari saya. Untuk tren dan sebagainya, yang penting mau dulu. Kita nggak usah harus tren seperti apa, trennya kayak gimana, yang penting mau dulu si kliennya dan memenuhi syarat fisik dan mental siap. Ya, itu dari saya. Oke, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Dari Ibu Rosi Pratiwi. Ya. Izin mau bertanya, Kak, seberapa berdampaknya Kak kata-kata negatif seperti halnya kata-kata afirmasi positif dalam interaksi sosial di lingkungan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, izin bertanya Master, untuk dilakukan hipnosis 5 jari, di jam berapa ya Master untuk klien yang mengalami kecemasan? Apakah ada jam khusus gitu loh? Oke. Izin bertanya, seberapa berdampak kata-kata negatif seperti halnya kata-kata afirmasi positif dalam interaksi sosial di lingkungan ya. Berapa berdampak kata
Wah, kata-kata negatif itu sangat berdampak sekali ya. Jika sudah stres, ditanya, aduh pusing nih, tambah pusing lagi, ini tambah kesel lagi ya, siap-siap stresnya meningkat. Gitu. Dan kitanya bergulat dengan emosi kita, pikiran kita, ya sangat berdampak. Karena mungkin emosi kita dipengaruhi dari kata-kata kita juga, ya. Terus izin bertanya, untuk dilakukan hipnosis 5 jari jam berapa? Jam-jam efektif sebenarnya jamnya sama semua. Kita melihat kondisi klien, ya. Misalkan klien nyamannya di jam berapa? Kita langsung klien center gitu ya. Pasien, misalkan klien enaknya di jam berapa? Kadang ada yang nyaman malam, ada yang nyaman pagi, ada yang nyaman semuanya gak berpengaruh, mau malam, pagi, siang, sore gitu ya. Jadi kita tanyakan sama klien kita, ya, "Bu, kita akan mempraktekkan hipnosis 5 jari, kira-kira Ibu maunya kapan?" Itu kalau saya praktek di rumah sakit ya. "Jam malam aja Pak," gitu, supaya lagi enak karena jam siang itu bawaannya tuh nggak fokus, pusing gitu atau banyak orang, misalkan. Ya silakan. Jadi untuk jam tidak ada batasan ya, istilahnya senyamannya aja. Mungkin yang dihindari ya malam lah waktunya istirahat, istilahnya jam 10, jam 9, jam 10, 11, 12, itu waktunya istirahat, kita nggak bisa ganggu ya. Jadi senyamannya klien, kita kembali lagi ke kenyamanan klien, nyamannya di jam berapa. Jadi kita kalau sejauh ini penelitiannya nggak ada batasan jam berapanya ya, Jadi, tapi senyamannya klien. Kadang saat penelitian yang pertama itu, saya memberikan terapi hipnosis 5 jari itu pada waktu-waktu perjanjian gitu sama klien. Jadi istilahnya, "Ibu mau jam berapa saya kembali?" Sekian. Jadi ada waktu, si pasien ini jamnya sekian loh. Si pasien ini jadi beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa sama katakan baiknya siang semua, nggak boleh. Nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Ya itu jawabannya, semoga memuaskan. oke, jadi tidak ada jam Kalau ritual kurang, khusus ya, Master ya? oh iya nggak ada. Oh, Karena musti saya juga jam 2 pagi. heeh, Karena pada tidur gitu nggak ya? ada. Saya tuh Oke, penelitian itu ini sesuai dengan, eee eee, perjanjian klien gitu, nyamannya di jam berapa. oke. Musti jam 1 pagi gitu ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Coach dari Ibu Megawati. Izin bertanya, apakah teknik hipnosis 5 jari ini sama dengan teknik anchor? Apakah sama? Eee, Semua repetisi itu kita, mengasosiasikan kita di kondisi tertentu sebenarnya. Ya sama aja. Yang saya tahu ya, apapun yang disugestikan, yang diafirmasikan pada kondisi tertentu sesuai dengan harapan kita, misalkan dengan ereksionan hipnoterapi ya, itu tuh anchor. Tapi secara spesifik ada anchor yang, dibuat secara general, ada yang memang, diurutkan tekniknya, ya. Mirip-mirip lah, itu tuh anchor, mengkondisikan kita terasosiasi dengan kondisi tertentu. Jadi dengan gerakan aja itu anchor sebenarnya. Nah, bisa jadi semakin lama ketika memegang seperti ini terasosiasi dan merasakan nyaman, gitu. Karena kita sering melakukan hipnosis 5 jari, gitu. Jadi nantinya si klien kalau sudah terbiasa, sudah intens untuk melakukan itu, jadilah sebuah anchor gerakan. Jadi ketika gerakan seperti ini, entahnya kenapa, kenyamanan, rasa stres itu hilang. Bisa seperti itu, ya. Oke, itu jawabannya ya. Oke, luar biasa. Dari Itu grup ada yang raise hand itu bagaimana itu? ya kita baca yang Lain? ini dulu, Coach, sebentar masih ada Oh yang beberapa itu pertanyaan dulu. di kolom Oh, chat. Oke, oke. dari grup 9, Virgilius Verni ya. Izin bertanya Pak, tadi kan sempat disinggung sedikit, hipnosis 5 jari itu tidak cocok pada orang dengan kondisi tertentu. Karakteristik orang seperti apa yang tidak cocok? Nah, boleh tuh, Coach. Oh ini sudah dijawab ya tadi sebenarnya ya. Secara fisik dan mental sudah dijawab tadi. Bisa lewat ya pertanyaannya ya, Oke. supaya nggak berulang ya Ya, jawabannya. saya lanjut. Imade Oka. Izin bertanya, Master, apakah hipnosis sama dengan meditasi? Oke. Hipnotis sama dengan meditasi karena kita ini keilmuan yang berbeda ya. Disebut sama berbeda, disebut berbeda, mirip-mirip gitu ya. Jadi
kalau misalkan disebut hipnosis, kita di kondisi rileks dan tenang. Cuma memang ada teori-teori tentang meditasi juga. Jadi kalau kesimpulan pendapat saya itu berbeda. Ya karena meditasi itu udah ada eh, apa tematisnya sendiri. Misalkan meditasi itu kan banyak ya. Dan hipnosis juga ada teorinya tersendiri. Jadi berbeda. Ya, tapi kondisinya, kondisi rileksnya sama gitu. Dibikin rileks, tenang, sama. Ya. Tapi untuk konsep itu berbeda. Keilmuan berbeda. Ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi nih dari Pak Abdul Teddy. Apakah bisa digunakan secara massal atau bersama-sama misalnya dalam satu kelas menggunakan hipnosis 5 jari ini? Ini dalam penelitian-penelitian yang ada, skripsi, tesis itu massal juga ada. Ya. Kebanyakan sih skripsi ya. Hipnosis 5 jari pada siswa kelas 5 itu ada banyak penelitian itu ya. Jadi jawabannya bisa. Ya, bisa dalam kondisi massal. Tadi aja itu tuh massal. Ya, simulasi ya. Itu massal buat kita semua. Ya, jadi apakah bisa? Bisa dipraktekkan. Oh, berarti bisa ya, Coach ya. Oke, boleh yang raise hand. Oke, boleh Atas. itu Pak Lim ya. Pak Lim, Kesempatan. boleh. Pak Lim boleh di on itunya. Sudah ya. Terima Silakan Pak Lim. kasih. Tadi pertanyaan ada 2 pertanyaan sih, Coach. Yang pertama tadi sudah ditanyakan, tadi sudah dijawab juga. Yang pertama yaitu apakah bisa digunakan secara massal di kelas ya, kalau untuk sebagai guru. Biasanya kan ketika menjelang ujian atau anak-anak itu mau hafalan lisan itu kan sudah persiapan cuman stres. Tapi tadi sudah dijawab sih. Cuman pertanyaan yang kedua, untuk hipnosis 5 jari ini, untuk sentuhan jari-jari ini apakah cukup tersentuh atau ada tekanan dan intensitas tekanan itu seperti apa, Coach? Terima kasih. Oke, silakan Coach dijawab. Untuk tekanan sebenarnya belum ada aturan spesifik ke arah sedang, ringan tekanannya gitu ya. Mengukurnya ya misalkan harus kencang gitu ya, harus ringan atau sedang gitu. Tidak, saya baca-baca buku tentang bukan buku ya, penelitian tentang hipnosis 5 jari, belum ada aturan ke arah sana. Yang jelas memegangnya secukupnya, senyamannya gitu Pak ya. Karena mungkin ya kalau misalkan Bapak seorang peneliti ya atau memang sedang baca-baca jurnal-jurnal, ya mungkin saya belum baca gitu tekanan-tekanan itu. Yang jelas saya baca pun belum ada yang ke arah tekanannya berapa untuk efektivitasnya. Yang dilakukan itu sampai saat ini senyamannya menekannya. Nyamannya seperti apa? Apakah keras? Yang penting tidak ada rasa pegal. Yang penting tidak menguras energi. Yang penting tidak merespon nyeri ketika menekan itu. Jadi senyamannya. Seperti itu. Yang penting bertemu, kan judulnya juga bertemu, bukan menekan. Ya, Pak Tim, gitu. Seperti Ya, itu. terima Ya. kasih. Oke. Masih ada pertanyaan nih Coach di kolom chat dari Ibu Rosi Pratiwi lagi. Izin mau tanya lagi Master. Berapa lama waktu yang dianjurkan untuk hipnosis 5 jari ini agar efektif dan berapa lama dilakukan atau dipraktekannya Coach? Dan bagaimana agar mempraktekannya konsisten? Waduh, banyak tuh pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah ini juga ya, sudah diseringkan bisa 3 kali sehari ya. Masalah lama sesuai kebutuhan saja ya, senyamannya karena ini kan kombinasi bisa ya, bukan terapi utama ya, hipnosis 5 jari ini. Bisa jadi hipnosis 5 jari ini sebagai kombinasi ketika kalau kita sebagai hipnoterapis ya melengkapi ya teknik-teknik tertentu, gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai terapis yang non hipnoterapi, misalkan teman-teman ini orang umum lah gitu, bukan terapis. Ya buat diri kita ya. Sejauh mana sih efektivitasnya? Bagaimana? Ya sesering mungkin sebenarnya. Semakin sering ya kita semakin mahir. Senyaman mungkin, jangan sampai istilahnya menjadikan sebuah patokan harus seperti ini karena setiap orang dan individu itu unik ya. Bisa jadi mungkin cukup 3 hari dan seharinya 3 kali pun akan ada dampak ya. Atau mungkin udah berminggu-minggu dampaknya sedikit. Ya, jadi respon setiap individu itu berbeda-beda. Jadi sesuai kebutuhan. Misalkan mempraktekkan buat diri kita sendiri, ya secukupnya, senyamannya.
sejauh mana gitu. Misalkan sudah nyaman nih 5 kali dalam sehari, cukup 3 hari. Ya bisa seperti itu. Ya, ya. Silakan. Ada yang kurang? Oke, apa masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat atau langsung raise hand. Apakah ada yang raise hand? Izin bertanya, Coach. Oke, silakan. Oh ya, permisi, selamat malam. Sebelumnya aku mau tanya, apakah dalam praktek hipnosis 5 jari ini, apakah prakteknya itu, prosesnya itu langsung seperti yang dicontohkan tadi, atau pakai protokol hipnoterapi seperti pre-talk atau suggestible dan seterusnya. Itu aja Coach yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, silakan Coach. Oke, protokolnya seperti apa? Ya, sebenarnya sederhana sekali ya. Protokolnya kalau di buku saya ada konsep baru ya, itu dari penelitian yang sudah ada. Yang jelas sih kita terapi ini adalah langsung inti sebenarnya. Ada namanya prainduksi kalau hipnoterapi ya. Bisa lakukan itu. Ya, misalkan perkenalan dulu ya, membangun kepercayaan dulu, silahkan. Karena saya dalam webinar ini adalah terapi-terapi inti langsung ke intinya. Untuk misalkan sebelumnya itu seperti apa? Apakah seperti hipnosis? Bisa gitu Pak ya. Misalkan edukasi dulu pra induksi lah istilahnya kan seperti itu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Yang jelas langsung kita prakteknya hipnoterapi setelah itu. Jadi untuk teori yang baru itu ada di buku saya. Saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar karena banyak sekali ya protokolnya itu dan harus menggunakan skala juga. Kalau pengen yang lebih detail seperti itu, saya memberikan ilmunya lebih singkat, lebih jelas, inti gitu ya, dan bisa dipraktekkan. Jadi silahkan edukasi pasien yang jelas sih pasti ada prainduksi lah kalau bahasa konsep hipnoterapi ya, hipnosis ada prainduksi. Yaitu pendekatan kita dulu, ya edukasi dulu, itu tuh manfaatnya apa, itu langkah-langkahnya seperti apa, keamanannya seperti apa, silahkan. Dan selanjutnya langsung ke induksi. Induksi itu yaitu seperti tadi, kalau konsep hipnoterapi. Bisa gitu ya, memakai konsep hipnosis. 5 langkah prainduksi, induksi, tapi nggak ada pendalaman ya. Langsung induksi, langsung sugesti ya. Induksinya kan tadi bisa dengan ambil nafas yang panjang dulu boleh ya. Relaksasi dulu baru masuk ke sugesti hipnosis 5 jari. Seperti itu. Dan terminasi boleh sekarang saya hitung maju misalkan 1 sampai 10 semakin sadar, semakin rileks dan segar bugar. Boleh Pak ya. Oke, dengan konsep hipnosis pun nyambung, tanpa pun nyambung. Misalkan langsung, Pak gimana nih perasaannya, masih stres nih Pak, boleh Pak saya akan membantu dengan teknik hipnosis 5 jari, Bapak bersedia? Bersedia, misalkan. Oke, hipnosis 5 jari ini bermanfaat untuk mengurangi stres, kecemasan, misalkan kelelahan gitu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit nih Pak, atau 5 menit. Ya Bapak bersedia, setelah bersedia. Ya itu dalam proses sudah kenalan misalkan, tapi kita menawarkan. Seperti itu. Saya langsung, baik Pak ikuti saya ya Pak ya, nanti Bapak cukup mendengarkan dan mengikuti langkahnya. Itu Pak. Ya. Oke, cukup Pak. Pak Selamat ya. Oke, menjawab. Cukup Coach. Ada pertanyaan Ya. lagi? Jelas. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Link absen sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu. Dan juga tadi Coach Aan juga udah ngasih link untuk buku ya Coach ya. Ya, buku Nah. saya ya. Kali aja teman berbina tentang hipnosis 5 jari atau buku-buku yang lainnya gitu ya, untuk menambah wawasan ya terutama. Oke, saya minat ya Coach. Ntar langsung klik lah ya. Oh, boleh, silakan. Lihat-lihat dulu gitu judul-judulnya ya. Saling sharing lah. Saya Boleh. saya juga masih belajar ya. Boleh. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh silakan yang mau raise hand silakan.
Atau boleh tulis kalau misalnya malu, boleh tulis di kolom chat. Ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Sepertinya udah pada jelas semua nih Coach. Ya Antara boleh. jelas semua atau bingung semua gitu. Semoga kita harap Mungkin jelas udah semua tahu. ya. Ya. Iya. Kan kalau nggak ada yang nanya itu ngerti banget atau nggak ngerti banget gitu kan apa yang mau ditanya gitu kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bapak Ibu atas antusias nih, luar biasa ya. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong kepada narasumber kita, Bapak NS Ang. Boleh mana nih tepuk tangannya? Luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sebagai penutup, coba saya akan merangkum ya poin-poin yang tadi Coach Aang sampaikan dalam webinar malam ini. Pertama, kita memahami bahwa stres dan kelelahan itu bisa ditangani dengan teknik hipnosis singkat dan terarah. Selanjutnya, teknik hipnosis 5 jari dapat menjadi alat bantu sederhana namun efektif untuk membantu klien, bahkan bisa dilakukan secara mandiri. Sugesti yang tepat dapat disampaikan dalam kondisi hipnosis ringan maksudnya, dapat mempercepat proses pemulihan mental dan emosional seseorang. Oke, terima kasih kepada narasumber kita sekali lagi Bapak Aang Triadi CHTCI atas ilmu dan inspirasinya. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi amal dan memberikan manfaat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, jangan lupa nih, kita masih ada jadwal webinar selanjutnya. Masih dalam rangkaian Rise Up 2025. Selanjutnya ada di tanggal 6 Juli, hari Minggu ya, minggu depan. Di waktu yang sama, jam 19 sampai jam 21. Judul webinar ini juga luar biasa Bapak Ibu. Level up your career. Membangun reputasi kerja, reputasi, kinerja, dan kepemimpinan. Bersama Ibu Yulia Sundari Harahap, Magister Psikologi, CSHT, CI. Catat tanggalnya ya. Dan pastikan Anda ikut Bapak Ibu. Karena ini material luar biasa banget. Oke, saya Bernardus Sugiharto selaku moderator mohon pamit dan undur diri. Tetap semangat dan terus bertumbuh bersama PHI dan IB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih kok. Ya, sama-sama semuanya. Selamat malam.